Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 1, kata kunci renungan pada malam ini adalah bawaan konyol, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, keluarkan segala hal dalam hidup Anda yang dapat mendesak Kristus keluar dari hati Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada tahun 1845, ekspedisi Franklin yang sial berlayar dari Inggris untuk menemukan suatu terusan yang melewati Laut Arktik. Awak kapal mengisi 2 kapal layar mereka dengan banyak barang yang tidak mereka perlukan, perpustakaan yang terdiri dari 1.200 buku, keramik terbaik, gelas kristal, dan peralatan makan yang terbuat dari perak murni, dengan inisial setiap perwira yang diukir pada setiap pegangannya. Yang mengherankan, setiap kapal hanya membawa persediaan batu bara cadangan untuk mesin uap yang cuma cukup untuk 12 hari. Kapal itu terjebak di padang es yang beku dan sangat luas. Setelah beberapa bulan, Lord Franklin tewas. Anak buahnya memutuskan untuk menyelamatkan diri dalam kelompok-kelompok kecil. Namun tak ada satupun yang selamat. Ada satu cerita yang sangat menyedihkan. 2 perwira menarik sebuah kereta salju besar sejauh 104.585 km melewati es yang berbahaya. Pada saat regu penyelamat menemukan jasad para perwira tersebut,
mereka menemukan bahwa kereta salju itu berisi meja perak. Mereka membuka jalan bagi kematian mereka sendiri dengan membawa barang yang tidak mereka perlukan. Bukankah kita kadang kala melakukan hal yang sama? Kita pun menyeret beban yang tidak kita perlukan dalam kehidupan, bukan? Pikiran-pikiran jahat menghalangi kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk merongrong kita. Ketidakrelaan yang tidak kita lepaskan. Mari kita bertekad menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Menanggalkan beban, Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Sebuah beban bukanlah dosa. Meski pada titik tertentu beban itu bisa berubah menjadi dosa. Beban bisa berupa hobi yang mengikat, bisa berupa rasa sakit hati, trauma kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga atau pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan dan lain-lain. Semua ini akan membuat kita sulit untuk melangkah maju. Berjalan saja sulit, apalagi berlari. Dan jika kita biarkan berbagai belenggu beban ini memberatkan kita, lama-lama semuanya bisa membuat kita semakin parah dan lama-lama bisa menjadi dosa. Oleh karena itulah kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan encumbrance atau unnecessary weight. Kita bisa melepaskannya dengan meletakkan beban itu di kaki Yesus dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat. Dosa bisa membuat kita terjatuh saat bertanding. Dosa mampu mengikat kita hingga tidak bisa lagi bergerak. Dosa, dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tapi lebih dari itu bisa mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, untuk itulah kita harus dengan segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengakui dosa-dosa kita serta memutuskan untuk bertobat, Allah sendiri yang akan segera mengampuni bahkan menyucikan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa indahnya janji Tuhan yang memberikan pengampunan, yang berbunyi seperti ini, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukan hanya diampuni tetapi hingga dibenarkan. Apa yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dengan hati hancur, membawa dosa-dosa kita ke hadapannya, mengakui semuanya dan melakukan pertobatan penuh, berbalik arah dan Tuhan pun akan segera mengaruniakan pengampunan total. Siapkah kita untuk menjadi pemenang atas setiap beban dan pergumulan yang kita hadapi? Marilah kita lepaskan segala beban yang merintangi juga dosa-dosa yang mengikat kita. Semua itu sanggup memperlambat, menghambat hingga menggagalkan kita untuk memenangi perlombaan iman dalam kerajaan Allah. Lepaskan semuanya, dan berlarilah, raihlah mahkota kehidupan di depan sana yang telah menanti kita. Tanggalkan semua beban dan dosa agar kita mampu berlari dengan baik. Hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nas hari ini mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Penulisnya merasa bahwa ini adalah prinsip penting bagi umat Kristen untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat ini,
Ada dua bagian penting. Pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini mengajarkan umat percaya untuk mencoba hidup dengan damai dan berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Damai adalah nilai penting, dan berusaha hidup dalam damai dengan orang lain adalah cara untuk mengamalkan kasih dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kedua, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini menekankan pentingnya kekudusan dalam kehidupan seorang percaya. Kekudusan berarti hidup dalam kepatuhan kepada ajaran dan prinsip-prinsip iman Kristen. Dalam konteks ini, penulis mengingatkan bahwa tanpa kekudusan, seseorang tidak akan dapat mengalami pengalaman melihat Tuhan atau memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Pesan di balik ayat ini adalah bahwa seorang Kristen harus menjalani hidup yang damai dengan sesama manusia sambil mencari kekudusan dalam hidup mereka. Karena hal ini adalah cara yang dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Tuhan di akhir hidup. Penulis ingin mengingatkan pembacanya tentang pentingnya menjalani hidup yang benar dan kudus, serta menjaga hubungan yang damai dengan sesama manusia dalam perjalanan kehidupan iman Kristen. Apa yang perlu direngkan dari nas hari ini? Nas hari ini dapat memberikan sejumlah pelajaran penting yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus damai dengan semua orang. Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga damai dengan semua orang. Ini merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih dan harmoni, menjauhi konflik yang tidak perlu, dan berusaha untuk memelihara hubungan yang sehat dengan sesama manusia. Ini mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengampunan, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Kedua, hiduplah di dalam kekudusan. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengejar kekudusan dalam hidup kita. Kekudusan mengacu pada hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Dalam konteks ini, dalam iman Kristen, ini mencakup hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan, menghindari dosa, dan berusaha untuk hidup yang benar di matanya. Karena itu, hiduplah dengan damai, mengejar kekudusan, dan menjalani hidup yang benar dalam pandangan Tuhan. Menguasai diri. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Menguasai diri sangat penting untuk dapat meraih cita-cita dan harapan kita. Tanpa menguasai diri, kemungkinan meraih cita-cita akan sulit. Paulus mencontohkan hal menguasai diri ini dalam sebuah pertandingan. Tujuan sebuah pertandingan adalah untuk mendapatkan piala kejuaraan. Demikianlah kita dalam hidup ini, kita bertanding untuk meraih mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi ini berbicara tentang upah yang akan kita terima sebagai anak-anak Tuhan yang telah memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi perhatian kita adalah frasa, menguasai diri. Paulus kerap memakai metafora pertandingan lari untuk menegaskan pentingnya seorang Kristen setia di dalam kehidupannya, sampai mencapai garis akhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Kata, kuasailah, dalam bahasa Yunani menggunakan kata nevi. Kata ini menunjukkan kata kerja imperatif aktif, artinya bahwa perintah ini harus dilakukan Timotius secara terus-menerus. Dari nevi, yang artinya be well balanced, self-controlled, keseimbangan, mengontrol diri sendiri. Masih dalam suatu perintah yaitu, kuasailah dirimu. Secara harafiah,
Jauhkanlah din dan minum-minuman yang memabukkan, tetapi di dalam perjanjian baru yang ditekankan bahwa agar berjaga-jaga dalam keadaan sadar. Jadi, kuasailah, merupakan suatu perintah kepada Timotius agar ia mampu memiliki hidup yang seimbang dengan firman Tuhan, dan mampu mengontrol dirinya sendiri dan terus waspada terhadap masalah-masalah baru yang akan datang. Apa saja yang harus kita kuasai dalam diri kita? Pertama, kemarahan atau emosi. Emosi yang tidak terkendalikan menimbulkan pertengkaran dan perkelahian dan tidak jarang berakhir dengan perusakan dan pembunuhan. Kedua, keinginan mata. Apabila keinginan mata tidak dikendalikan, kita akan hidup boros dan tidak bijaksana. Ketiga, penggunaan uang. Apabila kita tidak dapat mengendalikan diri dalam pemakaian uang, kita akan terbelenggu dalam jerat hutang dan berakhir dalam persoalan keuangan. Keempat, mulut. Apabila kita dapat mengendalikan mulut, kita akan dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Kelima, hobi atau kesenangan. Banyak orang percaya yang tidak dapat mengendalikan dirinya terhadap hobi atau kesenangannya. Ini dapat berubah menjadi berhala. Bagaimana kita dapat mengendalikan diri? Pertama, kita harus menambah iman dengan kebajikan takut akan Tuhan, dan kebajikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang progresif dan masa kini. Setelah itu baru kita dapat sampai kepada penguasaan diri. Kedua, merenungkan dan menghidupi firman-Nya. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi harus direnungkan dan dipraktikkan. Ketiga, membangun manusia roh kita dengan terus melatih roh kita melalui doa, penyembahan, puasa, dan firman. Keempat, hidup dalam kasih karunia-Nya. Karena itu, kendalikanlah diri kita agar kita memeroleh mahkota abadi di dalam Yesus Kristus. Yang hina bagi dunia, dipilih Allah. 1 Korintus 1 ayat 28 berkata, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dunia sering melihat orang hina dan yang tidak terpandang dengan sebelah mata. Artinya, menganggap mereka seolah-olah tidak ada, disepelekan, diolok, dicaci, bahkan dikorbankan. Itulah sikap orang duniawi melihat sesamanya. Biasanya orang kuat memegang kendali atas orang hina dan lemah. Mereka merasa lebih pintar hingga akhirnya memandang rendah orang-orang yang lemah. Orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya adalah mereka yang hidup tanpa kasih. Kita mungkin boleh lemah, kita mungkin boleh dihina oleh orang lain. Namun selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang kuat yang hatinya penuh dengan kesombongan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan ayat 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan sekali-kali kita hidup dengan memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjadi sombong dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita mampu melakukan perkara yang hebat. Ingatlah bahwa hidup kita serupa bejana tanah liat di tangan pembuatnya. Hidup kita adalah buatan tangan Allah dan apa yang ada pada diri kita adalah karena kasih karunia. Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang bodoh dan lemah justru dipilih Allah. Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan dan mendambakan kehadiran serta persahabatan. Demikian pula dalam ketergantungannya pada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadirannya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap Allah. Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian,
dan kekayaan untuk diri sendiri sering tampak tertutup terhadap Allah karena merasa sudah mampu memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Orang cenderung lebih tertarik mendandani penampilan luar dengan balutan rohani demi membangun reputasi di depan manusia. Allah tidak tertarik dengan topeng semacam itu. Hatinya terpikat pada orang yang menyadari ketidakberdayaan mereka dan bersedia mengandalkan kehadiran dan kekuatannya. Merekalah yang dipilih Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapannya. Tuhan senang memakai apa yang menurut manusia terkecil, terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Yesus bukan dilahirkan di kota besar ketika itu, tapi di Betlehem yang kecil. Yesus pun tidak memilih orang-orang terpandai dan terkemuka untuk menjadi murid-muridnya, melainkan para nelayan yang tak memiliki pendidikan yang tinggi, dan ketika itu bukan menduduki kasta yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang Maha Besar senang bekerja melalui orang yang lemah, tempat yang kecil, untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung kekuatan manusia, tapi semata-mata karena kuasanya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Jika kita melihat kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Misalnya, biji sesawi, meskipun ia adalah salah satu benih yang paling kecil, ketika bertumbuh ia bisa menjadi pohon yang sangat besar. Musa, meskipun ia tidak pandai berbicara, Tuhan menggunakannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yunus, meskipun ia hanya mengeluarkan sebuah kalimat yang singkat, Tuhan menggunakannya untuk membuat seluruh rakyat Niniwe bertobat. Daud, meskipun ia hanya seorang gembala domba bertubuh kecil, Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat, anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Meskipun ia hanya memiliki sedikit, Tuhan menggunakannya untuk memberi makan ribu laki-laki. Timotius, meskipun ia masih sangat muda, Tuhan menggunakannya untuk menyebarkan Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus. Petrus, meskipun ia hanya seorang penjala ikan yang tidak berpendidikan, Tuhan menggunakannya untuk menjadi pemimpin pergerakan kekristenan yang pertama. Jika Tuhan bisa menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal luar biasa, maka tentunya Dia juga bisa menggunakan diriku dan dirimu untuk melakukan hal-hal luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi dalam menggunakan hal-hal yang tak terpandang oleh dunia untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama-Nya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, hindarilah bersikap menyepelekan orang hina, tetapi hargailah mereka, sebab Allah menghargai mereka sebagai ciptaannya. Apa artinya? Aku memukul tubuhku. Olahraga profesional apapun membutuhkan atlet yang berkomitmen. Seorang atlet profesional seringkali mendedikasikan beberapa jam sehari, hampir setiap hari dalam seminggu, untuk latihan yang intens dan teratur guna memperoleh stamina, kekuatan, dan kecepatan yang diperlukan untuk berhasil. Paulus, dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27, membandingkan perlunya disiplin diri dan pelatihan dalam kehidupan orang percaya dengan pelatihan atletik, seperti seorang pelari atau petinju.
Paulus berkata, "Aku memukul tubuhku dan menjadikannya budakku, supaya jangan, setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak dapat didiskualifikasi." 1 Korintus 9 ayat 24-27 menggunakan metafora seorang atlet yang menang untuk menggambarkan orang percaya yang berdedikasi. Paulus bertanya, "Tidak tahukah kamu, bahwa dalam perlombaan semua pelari ikut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Berlarilah sedemikian rupa untuk memperoleh hadiah." Paul membandingkan disiplin yang diperlukan untuk bertumbuh secara rohani dengan penguasaan diri seorang atlet olimpiade yang memukul atau mendisiplin dengan menyerang hingga tunduk tubuhnya dalam upaya berdedikasi untuk memenangkan perlombaan. Sementara Allah mengerjakan di dalam kita kemauan dan tindakan untuk menggenapi maksud baik-Nya, orang-orang percaya harus bekerja sama dengannya dengan mengikuti jalan Allah dengan dedikasi yang serius. Bagaikan seorang pelari atau petinju yang memukul tubuhnya, seorang Kristen mengendalikan tubuhnya untuk mencapai panggilan Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat ini tidak berbicara tentang keselamatan sebagai hadiah. Paulus mengajarkan dengan jelas bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah, bukan sesuatu yang diperoleh melalui usaha yang keras. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendiskualifikasi seorang percaya sejati dari keselamatan. Namun dosa dapat mendiskualifikasi kita dari memberikan kesaksian yang berdampak. Hadiah yang Paulus maksudkan adalah keserupaan dengan Kristus. Dia ingin dapat mengatakan di akhir hidupnya, "Saya telah berjuang dalam pertarungan yang baik. Saya telah menyelesaikan perlombaan. Saya telah menjaga keyakinan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dianugerahkan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu, dan bukan hanya kepadaku saja, tetapi juga semua orang yang rindu akan kedatangannya." Sasaran, atau hadiah, bagi setiap orang percaya adalah menjadi lebih serupa dengan Kristus dalam hati dan tindakan. Hal ini dicapai melalui karya transformasi Roh Kudus. Orang-orang percaya tidak membebani tubuh mereka dengan berbuat lebih banyak dengan kekuatan mereka sendiri atau dengan mengikuti agama yang legalistik dan berdasarkan kinerja. Sebaliknya, kehidupan Kristen yang sejati dijalani dengan iman. Aku telah disalibkan bersama Kristus, dan aku tidak hidup lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang-orang percaya memikul salib mereka dan mati terhadap diri sendiri setiap hari. Orang-orang percaya memukul tubuh mereka dengan terlebih dahulu menyerahkan tubuh mereka kepada Kristus. Orang percaya terus menggebuk tubuhnya demi Kristus dengan mempraktikkan pengendalian diri melalui kuasa Roh Kudus. Hal ini mirip dengan cara seorang atlet mendisiplinkan tubuhnya dengan pengendalian diri yang ketat, pola makan, olahraga, tidur, dan pilihan gaya hidup sangat diatur. Orang percaya dengan sabar menanggung ujian dan cobaan hidup untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, artinya membuang dosa dan segala sesuatu yang menjerat, sebagaimana nasihat penulis kitab Ibrani, marilah kita membuang segala sesuatu yang merintangi kita dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, pelopor dan penyempurna iman. Demi sukacita yang dianugerahkan kepadanya, ia memikul salib, mencemooh kehinaannya, dan duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah Dia, yang menanggung perlawanan dari orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi lelah dan putus asa. Orang-orang percaya bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus ketika mereka bertekun dalam iman melalui pencobaan dan godaan dalam hidup ini. Sebagaimana seorang pelari atau petinju memusatkan perhatiannya pada hadiah dan menanggung segala macam kesulitan,
Demikian pula orang percaya harus mengarahkan pandangannya pada Kristus dan pada apa yang kekal. Orang-orang percaya tidak berlari seperti orang yang berlari tanpa tujuan, dan jangan berkelahi seperti petinju yang memukul-mukul udara. Tidak, orang percaya terus-menerus memaksa dirinya untuk tunduk kepada Kristus. Ia tidak membiarkan daging berkuasa. Orang-orang percaya menantikan hari ketika Tuhan berkata kepada mereka, "Baik sekali, hai hamba yang baik dan setia." Apa artinya berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, hendaklah kita membuang segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan macam apa yang dijalankan oleh orang-orang percaya? Siapa yang menentukan parameter balapan? Apakah ini perlombaan yang kita tentukan dan tujuankan untuk diri kita sendiri? Bagian yang dimaksud diambil dari gambaran yang kaya tentang jejak kaki Israel kuno, Yunani, dan amfiteater Roma. Surat ini ditulis untuk mendorong dan menantang orang percaya agar bertekun dalam iman mereka, terutama di tengah pencobaan dan penganiayaan. Para atlet yang bertanding dikelilingi oleh deretan penonton, yang bagi kita digambarkan sebagai banyak saksi bagaikan awan. Para saksi ras orang percaya tercantum dalam pasal sebelumnya dalam kitab Ibrani, pria dan wanita milik Allah yang kehidupan setianya tercatat dalam perjanjian lama. Orang-orang kudus ini bertahan meski mengalami penindasan dan kekejaman yang tak terbayangkan dan dipuji atas kesetiaan mereka. Apakah orang-orang kudus di Ibrani 11 benar-benar menyaksikan kita menjalankan perlombaan? Kita saat ini masih diragukan. Inti dari ayat ini adalah kesaksian mereka tetap hidup. Iman mereka yang pantang menyerah memberikan kesaksian akan janji-janji Yesus Kristus, yang mendesak kita untuk mengikuti teladan mereka dan dengan tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi, perlombaan adalah kehidupan Kristen. Ini adalah maraton, bukan lari cepat, dan kita dipanggil untuk tetap berada di jalur dan tetap setia sampai akhir. Paulus menggunakan gambaran yang sama menjelang akhir hidupnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ketabahan para saksi Perjanjian Lama berbicara kepada orang-orang percaya saat ini tentang pahala dari tetap berada dalam perlombaan, tidak pernah menyerah. Maraton adalah ujian kebugaran dan daya tahan yang berat. Perlombaan yang di hadapan kita memerlukan iman, stamina, komitmen, dan disiplin agar dapat hidup dengan setia. Perlombaan ditetapkan di hadapan kita. Kami tidak memilih jalannya, karena Allah lah yang menetapkannya. Perlombaan ini kita ikuti demi Kristus. Kita tetap berada di jalur yang benar meskipun ada pencobaan dan penganiayaan. Saat kita berlari, kita harus mengarahkan pandangan kita pada Yesus, sumber dan penyempurna iman kita. Karena Dia telah menyelesaikan perlombaannya dengan sempurna, Dialah yang menjadi fokus hidup kita. Kita berpaling dari segala gangguan karena Dia sudah berada di garis akhir. Perlombaan ini menuntut kita untuk menyingkirkan segala rintangan, dosa dan apapun yang mengancam hubungan kita dengan Allah. Segala sesuatu yang akan memperlambat atau menjegal kita harus dibuang. Rasul Paulus berkata, "Tanggalkan manusia lamamu, yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam pikiran dan perasaanmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Dengan dorongan dari mereka yang telah maju sebelumnya, kita menyingkirkan pikiran, sikap, dan kebiasaan yang menghambat kemajuan kita. Mengingat bahwa perlombaan yang ditetapkan Allah bagi kita adalah maraton seumur hidup, kita harus berkomitmen untuk berlari sampai akhir. Rutinitas harian berupa doa, penyembahan, membaca firman Allah,
dan memeriksa hidup kita untuk menemukan rintangan akan membantu kita akan bertekun dengan mempertahankan sikap seperti Kristus bahkan di tengah-tengah pencobaan. Tidak peduli seberapa lama perlombaan itu, kita tetap fokus kepada Yesus, Sang Juara yang memimpin dan menyempurnakan iman kita. Ada sukacita yang menanti. Dalam kata-kata penulis lagu Tuala dan Saila Paris, pelari, saat perlombaan dimenangkan, kamu akan berlari ke pelukannya. Celakalah jika tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah sikap dan gaya hidup kita sehari-hari. Memberitakan Injil adalah tugas kita semua orang percaya, bukan hanya tugas para pelayanan tahbisan. Perintah Tuhan Yesus sudah jelas, yaitu supaya kita sebagai orang percaya memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan suatu himbauan yang orang Kristen bisa menolak atau menerima, tetapi adalah keharusan. Namun seharusnya ia tidak melakukan keharusan ini dengan terpaksa, melainkan dengan sukacita, karena ia sudah terlebih dahulu mengalami sukacita atau bahagia yang sejati dari kasih Yesus Kristus yang telah memberi anugerah keselamatan yang sejati. Memberitakan Injil seharusnya lah menjadi pola hidup orang Kristen. Damai sejahtera karena kasih Allah yang ia peroleh mengubah dan menggerakkan hidup orang Kristen untuk melakukannya dengan segenap hati. Ia tidak bisa tinggal diam melihat orang yang belum menerima kasih yang sejati dari Allah. Hatinya akan timbul belas kasihan melihat domba-domba yang tidak bergembala, apalagi kalau kita sadar bahwa Allah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Memberitakan Injil itu adalah melayani, bukan memaksa dan menguasai. Melayani sesama demi Tuhan itu mengarahkan orang pada kebenaran dan kebaikan, dan menyediakan diri sebagai alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu, seorang pemberita Injil yang sejati adalah pencinta sesama, yang akan berupaya menyadarkan sesamanya tentang kebenaran dan keadilan menurut situasi. Dia akan membantu membangun lingkungan yang baik, aman dan sejahtera. Dia akan mendukung apa yang benar, dan menolak apa yang jahat serta sesat. Lewat kesaksian hidupnya, dia memperkenalkan Allah sebagai sumber keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Kepada orang-orang Paulus memberi kesaksian bahwa Yesuslah yang mengisi hidup dan memuaskan segala pengharapan manusia. Memberitakan Injil adalah keharusan setiap orang Kristen sejati. Jika kita tidak memberitakan Injil, maka kita akan celaka. Kata celaka berarti sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Dari sebab itu, daripada mengalami celaka, lebih baik melakukan kewajiban. Tugas memberitakan Injil adalah tugas yang sangat mulia yang menggambarkan secara nyata kerjasama yang indah antara Allah dengan kita. Sebagai manusia yang dahulu berdosa dan yang seharusnya binasa, tetapi sekarang sudah diselamatkan, sudah selayaknya kita membagikan keselamatan yang sudah kita terima itu kepada semua orang yang belum menerimanya, sehingga orang lain pun akan menikmati keselamatan kekal itu juga. Menerima Tuhan Yesus dan diangkat menjadi anaknya merupakan hak istimewa, tetapi hanya menikmati hak istimewa itu tanpa merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain merupakan sikap mementingkan diri sendiri, dan ini tidak benar. Karena itu, jadilah pemberita Injil yang baik dan benar. Apa artinya menjadi segala sesuatu bagi semua orang? Untuk memahami apa yang dimaksud Rasul Paulus ketika ia menulis, "Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya," kita harus menjaga pernyataan tersebut dalam konteksnya. Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus motivasinya untuk menyerahkan dirinya pada kehidupan yang keras. Ia telah melepaskan haknya untuk menikah dan untuk menerima gaji dari jemaat. Paulus telah sepenuhnya menyerahkan dirinya pada tujuan Kristus dan menanggung tanda-tanda keputusan itu dalam tubuhnya sendiri.
Bagian dari panggilan Paulus adalah untuk berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi dan itu mengharuskannya untuk mengubah elemen-elemen pendekatannya ketika dibutuhkan. Sekalipun aku bebas dan bukan milik siapapun, aku telah menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku dapat memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Paulus membangun hubungan baik dengan orang-orang Yunani sebelum memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Ia berdiri di tengah-tengah banyak berhala mereka dan mengomentari tentang pengabdian mereka kepada dewa-dewa mereka. Alih-alih mencela penyembahan berhala di Athena, Paulus menggunakan simbol-simbol kesombongan kafir itu untuk mendapatkan perhatian mereka. Di waktu lain, ketika berbicara kepada para pemimpin Yahudi yang terpelajar di Yerusalem, Paulus menunjukkan tingkat pendidikannya yang tinggi untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Kemudian, ketika berada dalam tahanan Romawi dan hendak dicambuk, Paulus menyebutkan bahwa ia adalah warga negara Romawi dan terhindar dari hukuman cambuk. Ia tidak pernah membanggakan kredensialnya, tetapi jika informasi yang relevan dapat memberinya kredibilitas dengan audiens tertentu, ia melakukan apapun yang dapat ia lakukan untuk menemukan titik temu dengan mereka. Ia tahu bagaimana berperilaku dalam rumah tangga orang Ibrani, tetapi ia dapat mengabaikan tradisi budaya Yahudi ketika ia berada dalam rumah tangga orang Yunani. Ia dapat menjadi segala sesuatu bagi semua orang demi Injil. Ini seharusnya tidak perlu dikatakan bagi orang Kristen, tetapi sayangnya kita dapat melupakan kebaikan hati dalam suasana hati yang sedang panas. Hal ini khususnya berlaku di internet. Anonimitas daring menyebabkan banyak orang, bahkan beberapa yang mengaku mewakili Kristus, membuat komentar kasar atau penuh kebencian. Menjadi pihak terakhir tidak berarti kita memenangkan argumen atau mendapatkan rasa hormat dari orang tersebut. Yang tidak dimaksudkan di sini adalah bahwa kita harus berkompromi dengan dunia agar dapat diterima. Beberapa orang telah menggunakan pernyataan Paulus, "Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya," sebagai alasan untuk menjalani kehidupan duniawi, dengan asumsi bahwa orang-orang berdosa yang tidak bertobat akan terkesan dan ingin datang kepada Kristus. Namun Paulus tidak pernah mengkompromikan standar moral Allah yang ditetapkan dalam kitab suci. Sebaliknya, ia bersedia melupakan tradisi dan kenyamanan yang sudah dikenalnya agar dapat menjangkau semua audiens, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Misalnya, ketika di Athena ada beberapa cara kita dapat menjadi segala sesuatu bagi semua orang, adalah 1. Mendengarkan. Kita seringkali terlalu bersemangat untuk berbagi pikiran kita sendiri, terutama ketika kita tahu orang lain perlu mendengar tentang Yesus. Salah satu kesalahan umum adalah melompat ke dalam percakapan sebelum kita benar-benar mendengar apa yang dikatakan orang lain. Kita semua menghargai didengarkan. Ketika kita menunjukkan kesopanan itu kepada orang lain, dia cenderung mendengarkan apa yang kita katakan. Dengan mendengarkan terlebih dahulu, orang lain menjadi individu yang kita pedulikan, bukan sekadar ladang misi untuk bertobat. 2. Bersikap baik. 3.
Peka terhadap budaya, misionaris yang terlatih tahu bahwa, sebelum mereka dapat menjangkau suatu kelompok budaya, mereka harus memahami seluk-beluk budaya tersebut. Hal yang sama berlaku bagi setiap orang percaya, bahkan jika kita tidak pernah meninggalkan kota kita sendiri. Budaya Barat berubah dengan cepat, dan di banyak tempat prinsip-prinsip Yahudi Kristen tidak lagi diterima atau bahkan dipahami. Kita tidak harus menyetujui setiap bagian dari suatu budaya untuk memahaminya atau menjangkau mereka yang terlibat di dalamnya. Dengan terlebih dahulu mendengarkan untuk memahami di mana orang-orang berada secara rohani dan kemudian menemukan kesamaan dengan mereka, kita mungkin dapat menjangkau mereka yang haus akan kebenaran yang belum pernah mereka dengar. 4. Berurusan dengan prasangka. Prasangka dalam bentuk apapun telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak awal. Meskipun kita berusaha keras, kita semua membawa beberapa bentuk prasangka terhadap kelompok orang tertentu lainnya. Ironisnya, bahkan mereka yang mencela prasangka dalam bentuk apapun biasanya cukup berprasangka terhadap mereka yang mereka anggap berprasangka. Mengakui kesombongan kita kepada Tuhan dan bertobat atas sikap menghakimi dan kurangnya kasih harus menjadi proses yang berkelanjutan bagi orang Kristen yang ingin mengikuti teladan Paulus dalam menjadi segalanya bagi semua orang. Sebagai mantan orang Farisi, ia harus mengatasi prasangkanya sendiri terhadap orang-orang non-Yahudi agar dapat menyebarkan Injil kepada orang-orang yang telah dipanggil Yesus. Menasihati kita untuk cepat mendengar, tetapi lambat berbicara, dan juga lambat marah, karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kebaikan dan rasa hormat tidak pernah ketinggalan zaman dan pantas untuk disampaikan tanpa memandang pokok bahasannya. Sasaran seorang Kristen adalah untuk tidak menyinggung dalam segala hal kecuali dalam hal salib. Pesan tentang salib Kristus secara alami menyinggung, tetapi kita tidak dapat melemahkannya. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yesus memperingatkan kita untuk tidak terkejut ketika dunia membenci kita, dunia membenci Dia terlebih dahulu. Pesan kita menyinggung kesombongan manusia dan bertentangan dengan sifat dosa. Jadi perilaku dan sikap kita seharusnya tidak menyinggung. Ketika kita berusaha untuk mengikuti teladan Paulus dan menjadi segalanya bagi semua orang, kita harus bersedia merendahkan diri, melepaskan hak kita, bertemu orang di mana mereka berada, dan melakukan apapun yang Yesus panggil kita untuk lakukan. Dia mati untuk menyelamatkan mereka. Kita harus cukup mencintai mereka untuk memberitahu mereka dengan cara yang dapat mereka pahami. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan,
oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.